Tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Hidayatul Ilmiah CGP Angkatan ke-7 dari TK Islam Terpadu Al-Ibro Gresik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di TK Islam Terpadu Al-Ibro Gresik. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, langkah pertama yang CGP lakukan adalah melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat. Berikut adalah gambaran kegiatan yang CGP lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya ustazah siang hari ini? Alhamdulillah, satu tekad meraih bintang. Yes, 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 Allah. Alhamdulillah. Setelah sekian lama dari pagi sampai siang ternyata semangatnya ustazah masih luar biasa. Baik ustazah, akan saya mulai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini ustazah. Itu ada tulisan diseminasi budaya positif. Itu artinya adalah diseminasi. Ada yang tahu artinya apa ustazah? Diseminasi itu adalah artinya penyebaran pemahaman tentang budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Nah, ini sebagai tugas dari CGP, calon guru penggerak, gitu ya, modul 1.4. Nah, begini. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, saya mau menanyakan, ustazah, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Apa ya budaya positif itu? Mungkin berpikir positif. Ada yang bisa menyampaikan? Menurut ustazah, apa sih budaya positif itu? Ustazah dulu? Berpikir positif, berperilaku positif, terus habis itu memberikan sesuatu yang positif atau yang baik-baik gitu. Oh, baik. Menurut ustazah dulu adalah budaya positif adalah berpikir positif, kemudian perilaku positif, pokoknya yang baik-baik. Ya, bisa diterima. Ada lagi? Apa sih budaya positif itu apa sih teman-teman? Budaya itu kan kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan positif itu ya seperti salam, senyum, ya begitu. Budaya positif, budaya itu adalah kebiasaan. Kalau musik berarti yang baik-baik. Senyum, salam. Baik, ada lagi nggak ustazah yang mau menyampaikan? Mungkin penerapan akhlak atau budi pekerti sejak dini. Penerapan akhlak atau budi pekerti sejak dini itu juga budaya positif. Satu lagi, budaya positif. Menciptakan sebuah lingkungan yang mana lingkungan itu berisi tentang apa ya, semacam kayak seperti yang disampaikan tadi, untuk menciptakan sebuah kebiasaan dalam satu lingkungan yang mengarah ke arah positif, baik itu perilaku, baik itu berkata dan lain-lain seperti itu. Ya baik, alhamdulillah, betul sekali ya. Jadi rangkaian jawaban yang disampaikan oleh teman-teman tadi disampaikan oleh Ustazah Sutria bahwa ternyata benar yang namanya budaya positif itu adalah itu tadi, menumbuhkan sebuah lingkungan gitu ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sebelum saya masuk untuk menjelaskan secara detail apa itu budaya positif, ini adalah gambaran yang ada di materi ini Ustazah. Nanti akan kita pelajari tentang paradigma pembelajaran baru, kemudian tentang budaya positif itu sendiri, tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restesi. Ketika membaca itu, apa yang terbayang di benak Ustazah? Masih belum ada bayangannya. Baik, kalau gitu silakan slide ini minta tolong. Nah, ini baik. Sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, mungkin ini saya akan menyampaikan dulu tentang pembelajaran paradigma baru. Jadi, ketika kita akan menerapkan sebuah budaya, gitu ya,
memunculkan sebuah budaya yang positif, ada benarnya gitu ya, ada baiknya untuk merubah beberapa mindset yang ada dalam kebiasaan kita seperti itu. Nah, di sini ada kalimat pembelajaran paradigma baru. Selama ini mungkin kita paham dan tahu bahwa ada beberapa pembelajaran gitu ya. Ada pembelajaran yang berpusat kepada anak, ada yang berpusat kepada guru, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada ustazah-ustazah semua, kira-kira mana yang sudah diterapkan ustazah-ustazah di dalam kelas? Apakah yang berpusat pada anak atau yang berpusat kepada guru? Mohon berikan pendapatnya ustazah tentang dua model pembelajaran ini. Siapa yang akan memberikan pendapat? Pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Itu apa bedanya dan bagaimana? Bagaimana sih bentuknya, seperti apa sih seperti itu? Saya cek tuh, kalau pembelajaran berpusat pada guru itu, guru lebih banyak memberikan arahan, lebih banyak apa ya, istilahnya mendominasi pembelajaran itu, sehingga anak-anak tidak terlibat secara aktif dalam melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut. Tapi kalau berpusat pada anak itu yang nanti membangun pengetahuannya sendiri, yang nantinya anak itu terlibat aktif memberikan apa ya, pendapatnya, mau KPM-nya mau dibawa kemana dan mau seperti apa seperti itu, sehingga anak itu menjadi apa, pusat dari pembelajaran itu sendiri. Terus kalau tadi pertanyaannya apa, pembelajaran Kira-kira yang sudah dilaksanakan teman-teman yang sudah dilakukan teman-teman di sini seperti apa ya? mungkin teman-teman di sini sebagian sebenarnya sudah tahu tentang bagaimana harusnya pembelajaran itu dilaksanakan, harusnya berpusat pada anak. Mungkin ada beberapa kegiatan pembelajaran yang butuh untuk dioptimalkan, butuh diperbaiki sehingga benar-benar berpusat pada anak, karena terkadang masih sedikit mengikuti arah dari guru, jadi kadang guru masih mendominasi, jadi butuh ini lagi penguatan untuk Penguatan, ya baik. Terima kasih Ustazah Sutria. Baik, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah Sutria ya teman-teman, seperti itu. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada anak adalah anak diberi kebebasan untuk mencari tahu sendiri kebutuhannya dan apa yang dibutuhkan dalam belajarnya. Nah, kalau di sini, jadi pembelajaran paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak atau yang berdiferensiasi. Nah, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Seperti itu ya. Jadi berpusat kepada anak gitu ya. Jadi ini semua dilakukan gitu ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah pernah mungkin disampaikan oleh teman-teman sebelumnya ya, bahwa profil pelajar Pancasila itu yang digagas oleh bapak kita, bapak pendidikan kita, siapa ustazah? Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro dalam filosofi pendidikannya, beliau menghendaki bahwa gitu ya, anak-anak didik kita, anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang belajarnya caranya yaitu dengan belajar yang berpusat kepada anak. Nah, posisi guru di sini sebagai apa, begitu ya? Nah, kalau disebutkan di situ bahwa guru itu sebagai pamong. Pamong itu apa, Us? Ngomong, gitu ya. Jadi cuma ngomong saja, menuntun saja, menuntun kodrat anak. Guru sebagai fasilitator, ngomong, menuntun kodratnya anak. Karena setiap anak itu di dalam dirinya punya potensi. Sebenarnya masing-masing anak itu punya potensi, punya kodrat sendiri-sendiri. Anak si A, anak si B, anak si C, semuanya tidak ada yang sama karena masing-masing mempunyai kodratnya sendiri-sendiri. Jadi tugas guru adalah menuntun kodrat masing-masing anak itu agar bisa tumbuh dengan baik, dengan optimal, seperti itu ya, agar bisa berkembang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Itu adalah pembelajaran paradigma baru. Nah, masih ingat tentang profil pelajar Pancasila kan ustazah ya? Harapannya dengan berpusat pada anak itu nanti ke depannya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kodratnya itu, anak-anak mempunyai ini keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian anak-anak juga punya pikiran untuk berpikir kebinekaan global. Berpikir kebinekaan global itu artinya anak-anak itu bangga terhadap budayanya, seperti itu. Dengan tidak menolak atau meninggalkan budaya-budaya yang baru, seperti itu. Itu adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip gotong royong. Gotong royong kita sini adalah bekerja sama, berkolaborasi. Harapannya anak-anak nanti ke depannya itu bisa muncul kemampuannya untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa saja, dengan gurunya, dengan temannya, atau dengan orang lain, seperti itu. Nah, berikutnya yaitu mandiri, benaran kritis dan jadi anak yang kreatif. Itu adalah gambaran tentang cita-cita Ki Hajar Dewantoro tentang profil pelajar Pancasila untuk anak-anak didik semua. Baik, lanjut Ustazah ini. Nah, ini selanjutnya masuk ke inti ini Ustazah. Nah, sekarang bagaimana sih caranya mewujudkan budaya positif yang berpusat pada anak itu? Caranya seperti apa ya? Kira-kira apa caranya? Bagaimana Ustazah caranya? Agar budaya itu, yang namanya budaya kan kebiasaan ya, agar kebiasaan itu tetap berlanjut, berlangsung, tetap langgeng dan konsisten. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa dan bagaimana caranya? Ada yang mau ngasih pendapat Ustazah? Bagaimana agar budaya itu tetap bisa melekat di lingkungan sekolah kita? Ustazah, mungkin barangkali bagaimana caranya ya? Penerapan budaya disiplin ya Ustazah ya. Kalau menurut saya anak kan mempunyai ciri imitatif ya. Jadi ciri imitatif itu kita sebagai guru kita mencontohkan. Jadi ada aturan. Seumpamanya nih datang tepat waktu. Jadi jam 7 sebelum anak datang kita harus tepat waktu. Nanti insya Allah anak akan meniru karena mereka mempunyai ciri yang imitatif seperti itu. Itu saja mungkin. Itu ya. Jadi dengan guru mencontohkan disiplin datang tepat waktu itu seperti apa ya? Jadi benar disiplin ya. Datang tepat waktu itu disiplin enggak? Iya, gitu ya disiplin ya. Kita ada lagi Ustazah yang mau menambahkan atau punya pendapat yang lain? Ya, baik. Jadi ketika kita menginginkan budaya positif itu bisa terus berlangsung, langgeng, tetap ada sampai kapanpun gitu ya. Tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan. Di antaranya yaitu dengan melakukan penerapan disiplin ya pada anak-anak kita ya. Gitu ya Ustazah ya. Dengan salah satu contohnya yang tadi disampaikan Ustazah Nuni, Ustazah guru dulu ya mencontohkan disiplin itu bagaimana gitu ya. Jadi disiplin. Nah, ngomong-ngomong tentang disiplin, disiplin itu ketika kita mengucapkan kata disiplin gitu kan, yang terbayang di benak kita apa Us? Kayak tadi datang tepat waktu, itu aturan. Ketika kita mengatakan kata disiplin, yang muncul di benak kita adalah aturan. Apalagi Ustazah? Aturan ya, ada lagi? Aturan, baik, berarti aturan ya. Kita sepakat bahwa yang namanya disiplin itu adalah sebuah aturan, sebuah tata tertib. Nah, aturan dan tata tertib inilah yang sepertinya ini mengontrol ya kan ya. Aturan dan tata tertib yang sepertinya mengontrol perilaku kita, perilaku anak-anak kita agar kita disiplin. Seperti itu ya. Benar gitu ya Ustazah ya. Misalnya nih, ada aturan ketika kita berkendara harus menggunakan helm kan ya, gitu ya. Nah, kontrolnya ya aturan itu, gitu ya. Kontrol aturan sama mungkin petugas polisi yang ada di jalan agar kita bisa disiplin seperti itu ya. Jadi ada orang yang memegang kekuasaan untuk mengontrol agar disiplin itu bisa dilakukan. Nah, ternyata Ustazah, teori kontrol untuk mewujudkan disiplin itu ada beberapa hal yang miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti salah dalam menerapkan konsep seperti itu ya Ustazah. Nah, yang pertama
ilusi guru mengontrol murid. Guru, jadi ketika kita membuat aturan di sebuah sekolah, anak-anak datang tepat waktu, kemudian anak-anak misalnya apa datang dengan mengucap salam, misalnya kayak itu, atau menggunakan sepatu warna hitam dan sebagainya, itu yang mengontrol adalah guru, gitu kan ya. Nah ternyata sebenarnya kepatuhan mereka untuk datang tepat waktu, menggunakan sepatu sesuai dengan warnanya dan sebagainya, itu sebenarnya mereka sendiri, anak-anak sendiri yang mengontrol dirinya. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol, seperti itu saja. Ya. Belum tentu gitu kan ya. Apa yang kita lihat sehari-hari itu muncul ketika kita tidak ada, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita tidak ada, bisa jadi mereka akan berubah jika datang tepat waktu lagi. Contohnya juga mungkin kita para ustadzah gitu ya. Nah, ketika para ustadzah ada aturan gitu ya untuk misalnya ada target untuk menambah nilai rupiah kita dengan membaca tilawah jujus gitu ya. Itu ada aturannya karena masuk di P3 gitu ya. Tapi suatu saat itu dihapus. Ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira tetap dilanjut enggak ya? Kebiasaan kita untuk bertilawah itu belum tentu juga gitu kan ya. Nah, ternyata guru gitu ya, orang yang lebih besar menguasai daripada kita belum tentu bisa mengontrol, karena semua adalah pada dasarnya setiap diri dari murid dari diri kita sendiri itu punya kemauan intrinsik, punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya, mau mengerjakan atau tidak, seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya begini, ketika kita memberikan rayuan, bujukan ke anak gitu ya, kemudian anak itu melakukan sebuah kebaikan, kemudian anak itu melakukan apa yang kita perintahkan gitu ya, nurut gitu ya. Kayaknya ampuh gitu ya bujukan dan rayuan kita, tapi sebenarnya tidak juga begitu ya. Sebenarnya tidak juga. Suatu saat gitu ya, jika anak itu mempunyai pemikiran yang lain, bisa jadi bujukan dan rayuan kita itu tidak akan dilaksanakan lagi, tidak mempan lagi ketika suatu saat gitu ya. Nah berikutnya, ilusi bahwa kritik dan berbuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini ketika kita menilai bahwa anak itu berbuat salah, bahwa anak itu kamu sudah melakukan kesalahan, kamu sudah misalnya mengganggu temannya, kamu misalnya sudah melanggar peraturan gitu ya, maka sekarang kamu harus seperti ini misalnya gitu, dan anak itu nurut. Itu sepertinya ampuh gitu ya, ampuh kata-kata kita itu tadi, itu artinya anak dia nurut. Tapi suatu saat juga bisa berubah juga, nggak mesti juga kan ya, gitu ya. Nah yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah guru kita sebagai orang dewasa di sekolah ini berhak memaksa gitu ya. Jadi kadang-kadang muncul gitu ya, muncul tindakan-tindakan yang kita nggak sadar bahwa itu memaksa anak-anak kita ya. Dan paksaan itu ternyata ampuh bisa, misalnya anak-anak hari ini yang menyelesaikan 5 tanda gitu ya, kalian harus menyelesaikan 5 tanda gitu kan ya. Kalau tidak, nanti kalian tidak akan boleh bermain duluan misalnya kayak gitu. Nah itu kata-kata maksa nggak usah, sebenarnya memaksa gitu ya, dan anak-anak nurut gitu kan ya. Nah tapi suatu saat itu anak-anak bisa tidak mengumpulkan 5 tanda lagi gitu kan, mereka punya motivasi yang lain gitu kan. Ada adzan, terus kita beri sebentar begini. Kira-kira kalau kita melihat 2 hal di atas, misalnya nomor 1 dan 2. Nomor 1, mana ini yang cocok dengan makna disiplin yang sebenarnya? Yang pertama adalah sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Yang kedua, yaitu suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk mengontrol tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kira-kira yang lebih pas yang mana, Us? Setelah paparan beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan, kira-kira makna disiplin yang sebenarnya itu yang mana? Yang seharusnya? Tentunya yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 itu kan patuh dengan ini ya Ustazah ya, patuh pada aturan, pokoknya patuh gitu kan ya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak bisa membuat menjadi disiplin, tidak bisa menjadikan anak-anak kita menjadi disiplin, karena hanya dengan patuh pada aturan itu
Sebenarnya tidak. Jadi yang namanya disiplin ini adalah kemampuan untuk mengontrol diri. Disiplin itu mengontrol diri. Kemampuan untuk mengontrol diri itu yang namanya disiplin. Nah, lanjut. Nah, tadi ada disiplin positif, sekarang ada disiplin positif. Jadi ketika disimpulkan, disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin gitu ya, yang mengajarkan kepada anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Cara penerapan diri yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran diri. Itu adalah disiplin yang positif. Bukan hanya sekedar patuh pada aturan, tapi itu tadi memunculkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa, Ustazah? Nilai-nilai kebajikan itu apa, Ustaz? Nilai-nilai kebajikan itu ya nilai-nilai yang baik, begitu kan ya, karakter gitu, karakter yang baik ya, karakter yang baik yang mungkin bisa diterapkan gitu ya di lingkungan sekolah atau di lingkungan anak. Begitu Ustazah ya. Ya, selama ini kita di sekolah sudah mengajarkan anak-anak tentang karakter ya Us ya, tentang NABP, nilai agama moral gitu ya. Nah itu maksudnya di situ Ustazah. Nah kemudian disiplin positif adalah lebih ke arah disiplin diri. Jadi disiplin diri, bagaimana anak itu bisa mengontrol gitu ya, mengontrol untuk dirinya untuk melakukan tindakan. Nah yang berikutnya nih, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal gitu ya. Jadi munculnya karena adanya motivasi internal dari dalam diri anak itu sendiri yang menggerakkan, bukan karena paksaan, bukan karena dipaksa sama gurunya, sama ustadzanya, bukan karena pujian atau ribet, diiming-imingi ribet bintang, diiming-imingi ribet. Ayo nanti kalau kamu menang lomba misalnya, maka kamu nanti akan dapat hadiah. Kalau kamu latihannya hari ini bagus, kamu tak kasih pensil, misalnya kayak gitu ya. Nah, bukan gitu ya. Atau hukuman, kalau kamu tidak melakukan hal itu, maka kamu tidak akan boleh ikut latihan lagi, misalnya kayak gitu. Ya, bukan seperti itu, tapi memunculkan motivasi internal dalam dirinya. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang motivasi internal, Ustazah. Jadi ada beberapa hal yang memotivasi perilaku manusia atau perilaku anak-anak kita. Yang pertama, motivasi datangnya dari luar, namanya motivasi apa, Us? Eksternal. Itu yang seperti apa? Yaitu untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan kehukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi eksternal. Jika, gitu ya, contohnya, jika hukuman itu sudah dihapuskan atau hadiah itu tidak diberikan, kira-kira anak-anak itu tetap mau melakukan apa? Ada kemungkinan untuk meninggalkan. Ada kemungkinan untuk mau meninggalkannya, ada kemungkinan tidak mau melakukan hal-hal positif yang kita inginkan. Itu karena ada motivasi eksternal. Jadi sama kayak itu tadi, apa namanya, aturan pakai helm misalnya di jalan raya kan gitu ya Ustazah ya. Menghindari apa Us? Hukuman kan? Ya, tidak nyamanan tuh. Tapi kalau misalnya nggak ada polisi di perempatan atau di pinggir jalan, bisa jadi kita tidak akan memakai helm gitu kan. Itu motivasi eksternal. Nah, yang berikutnya yaitu motivasi internal itu seperti apa sih? Yaitu motivasi untuk bisa menjadikan mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak itu sendiri gitu ya, yang menginginkan anaknya itu seperti apa, aku terus ikut aturan apa enggak, itu motivasinya dalam diri anak sendiri. Nah itu yang akan membuat disiplin itu menjadi sebuah karakter yang terbentuk dalam diri anak, seperti itu. Gitu Ustaz. Nah berikutnya lanjut. Nah ini motivasi perilaku manusia, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tugas kita Ustazah, tugas kita adalah seperti itu Ustazah, sebagai guru, untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri anak-anak kita. Ya, itu jadi tidak perlu hukuman dan tidak perlu hadiah itu sebenarnya. Ya. Kita
kita harus bijak kapan kita memberikan hukuman dan kapan kita memberikan hadiah untuk anak kita. Itu harus bijak, harus pintar memilih pada saat yang tepat seperti itu. Tidak selalu gitu ya kita berikan. Nah, caranya dengan apa itu? Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yaitu, jadi caranya dengan memunculkan motivasi internal. Caranya seperti apa? Gitu ya. Nah, lanjut Ustaz. Tadi pertanyaan. Gitu? Ya itu tadi pertanyaan saya, bagaimana cara memunculkan motivasi internal? Alhamdulillah tanpa iming-iming. Ya, tanpa iming-iming caranya bagaimana? Gimana? Nah, caranya ini. Kita harus memenuhi kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Nah, nanti baru kita akan bisa istilahnya mengawali apa ya Ustaz ya, menemukan cara yang tepat, yang sesuai. Karena kita sudah tahu kebutuhan anak itu apa, sehingga bisa klik, nanti akhirnya dia muncul motivasi internalnya itu. Kalau kebutuhan-kebutuhan ini sudah terpenuhi, gitu ya Ustaz ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, Ustaz ya. Bahwa manusia itu butuh cinta dan kasih sayang. Anak-anak kita itu butuh cinta dan kasih sayang, gitu ya. Butuh untuk diterima, gitu ya. Butuh untuk diterima, gitu ya. Butuh untuk dihargai. Itu adalah cinta dan kasih sayang. Nah, bila Ustazah, bila ada kebutuhan-kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, bisa jadi kita atau anak-anak kita itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, gitu ya. Misalnya ya. Nah, kalau yang tengah itu bertahan hidup. Pertama itu ini Ustazah. Pertama bukan cinta dan kasih sayang, yang pertama itu bertahan hidup, survival. Anak-anak itu kita itu kebutuhan dasarnya yaitu survival, bertahan hidup. Butuh apa butuh makan, ya kayak tanaman itu ya, makanan dia gitu kan. Terpenuhi enggak itu ya? Butuh makanan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh sesuatu yang nyaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu ya. Nah, contohnya bagaimana kalau tidak terpenuhi bisa menemukan hal yang negatif? Bisa jadi suatu saat mungkin kita pernah melihat anak kita yang biasanya sumringah, semangat, aktif, tiba-tiba di kelas itu dia loyo, tidak mau melakukan apa-apa, gitu ya, malas. Nah, kita mungkin akan berpikir ini kok nggak biasanya, kenapa, gitu kan ya. Nah, kita nggak boleh menjudge, oh ini malas dan sebagainya. Kita perlu mencari tahu kenapa kok dia seperti itu. Bisa jadi dia belum sarapan, dia belum minum susu, atau kesehatannya sedang terganggu. Nah, nanti itu akan bisa mendasari langkah-langkah kita berikutnya untuk mengajak dia berdisiplin atau berperilaku baik, seperti itu ya. Nah, urusan dari ini masih tetap di kebutuhan dasar manusia. Nah, yang berikutnya cinta dan kasih sayang itu tadi, begitu ya. Contohnya bisa jadi ini, ada murid kita itu yang dia itu ketika bermain dengan teman-temannya selalu menyendiri. Hari coba, kok gak pernah gabung sama teman-temannya, selalu di pojokan sendiri, gitu ya. Nah, ternyata itu kan perilaku yang tidak sesuai ya usia. Tidak mau bergabung dengan teman, tidak mau bermain bersama teman, itu kan termasuk perilaku yang tidak sesuai, gitu ya. Kenapa, gitu ya? Korek, ternyata, gitu ya. Bisa jadi ada di antara temannya yang mungkin, kalau mungkin anak-anak kita ya, mengolok-olok dia, gitu ya, misalnya mengolok dia, gitu ya. Itu berarti kan dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, tidak terima. Nah, bisa jadi seperti itu, gitu ya. Kamu tidak punya uang soalnya, misalnya kayak gitu ya. Kamu miskin, nggak punya mobil, bisa kayak gitu ya. Misalnya, itu ya namanya. Gitu. Nah, kebutuhan yang berikutnya yaitu ini kekuasaan atau power. Jadi setiap dari diri kita, kekuasaan atau power, mempunyai kebutuhan dasar untuk ini apa namanya? Diakui. Iya benar, diakui Ustazah. Jadi eksistensi kita itu diakui oleh lingkungan kita butuh. Untuk ya itu seperti itu. Nah, kalau ini tidak didapatkan bisa jadi dia semena-mena sama tempatnya. Misalnya disuruh antri juga tidak mau kayak gitu. Misalnya bisa jadi seperti itu ya. Ketika di rumah mungkin dia, kamu kakak yang besar harus ngalah sama adik. Nah gitu kan. Butuh eksistensi gitu ya. Tapi akhirnya di sekolah dia nggak mau ngalah sama teman-temannya, mau main berebut, mau antri juga nggak mau seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya kebebasan itu artinya bahwa itu tadi setiap orang itu berbeda, punya kemampuan yang berbeda gitu ya,
punya rasa yang berbeda gitu ya Ustazah. Jadi bebas. Mereka punya kebutuhan untuk bebas, untuk tidak mau dipaksa, untuk tidak mau dikontrol gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kesenangan dan fun. Setiap orang itu punya kebutuhan untuk apa, Us? Merasa nyaman dan senang. Kayak gitu ya. Gitu. Bisa jadi suatu saat ini contohnya mungkin anak-anak di kelas sibuk sibuk ini kan melakukan kegiatan sentra gitu ya, memainkan alat mainan situ, tapi ada satu anak yang sibuk main lato-lato misalnya, ya kayak gitu kan, itu kan kesenangan ya Ustazah. Nah kita perlu tanya dia, ya, iya soalnya lato-lato baru dan aku senang memainkannya. Kita nggak boleh langsung, iya begitu, tapi ada cara-cara trik. Nah bagaimana agar kesenangannya itu tersalurkan, tapi juga dia mau melakukan tugasnya, melakukan disiplin untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan. Oke, Us, sampai di sini masih bisa dipahami? Bagaimana kabarnya siang hari ini teman-teman? Alhamdulillah, 1 TK meraih bintang. Yes, yes, yes. Oh, baik, next Ustazah Ninis. Nah, lanjut kita masuk ke posisi kontrol guru. Jadi kita sudah bicara tentang kontrol. Ternyata Ustazah ada beberapa posisi kontrol guru yang perlu kita telaah dan kita pilih gitu ya, yang cocok dan pas, yang sebenarnya itu yang mana sih untuk kita sebagai seorang guru gitu ya. Nah, posisi kontrol ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau atau manajer. Seperti apa itu? Ustazah Ninis? Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya gimana, Ustaz? Biasanya nada yang keluar itu stereo, nadanya nada tinggi gitu ya. Dan itu sikap tubuhnya. Nah, begitu ya Ustazah, menunjuk-nunjuk, melotot gitu ya, menekan murid karena kesalahannya. Biasanya ketika gitu kan kira-kira anak-anak biasanya apa, Us? Iya, mungkin saat itu dia memang diem gitu, tapi bisa jadi dia marah, dendam, atau malah agresif. Jadi dia setelah dimarahi itu nanti akan marah, nendang, pokoknya melampiaskan kemarahannya seperti itu ya. Pembuat rasa bersalah Ustazah. Ini yang hati-hati. Kadang-kadang kita nggak ngerasa bahwa itu ternyata membuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, lalu sedih, membuat keheningan sehingga orang lain juga merasa tidak nyaman. Ya, coba kalau tadi kamu nuruti apa yang dikatakan Ustazah, pasti kamu tidak akan begini, ya kan? Pasti nanti gitu kan. Suaranya pelan tapi membuat anak merasa. Coba tadi misalnya kamu menyelesaikan tugas tidak pakai bicara, banyak ngobrol dengan temanmu, pasti akan selesai. Tapi sekarang coba, kira-kira apa yang dirasakan? Pasti anak-anak merasa, iya, merasa tidak nyaman. Membuat murid akan merasa punya penilaian buruk terhadap dirinya, seperti itu. Dan Ustazah, ternyata itu dampaknya akan lebih berbahaya daripada yang melampiaskan perasaannya dengan marah-marah tadi, Ustazah. Itu akan dibawa ke dalam hatinya, direndam. Nah, akhirnya bisa membentuk konsep diri bahwa dia adalah anak yang juga tidak taat aturan, dia adalah anak yang tidak mau mengikuti perintah Ustazah, dia ada seperti itu Ustazah. Akan mengalami rasa percaya dirinya. Ya Us ya. Gitu. Ya, gitu ya Us. Berikutnya yaitu kontrol sebagai teman. Nah, kadang-kadang kita melakukan hal ini ya Ustazah. Nah, tidak menyakiti, melakukan kontrol dengan pendekatan persuasif. Biasanya kalimat yang kita sampaikan kepada anak-anak itu, ayolah, dicoba dulu, kamu pasti bisa. Ayolah dikerjakan tugasnya. Kayak gitu, jadi suaranya itu ini harus nyaman didengar oleh anak-anak gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Hari ini kamu dibantu Ustazah dulu. Nah, itu kan sebagai teman ya Ustazah ya. Nah, gitu. Nah, ada dampak positif yang terjalin hubungan baik. Namun membuat anak kecewa bila satu saat guru tidak membantu dan membuat anak tergantung kayak gitu kan ya. Karena sering digitukan, dikasih kayak apa Us? Kelonggaran gitu ya. Dikasih kelonggaran, dikasih apa namanya Ustazah? Apa Us itu namanya Us? Dispensasi kayak gitu ya. Maksudnya
Ya sudah apa wes, kamu nangis sekarang, misalnya kayak gitu. Itu besok anak lagi. Ya sekarang nggak apa-apa, kamu ikut apa namanya boleh makan bekal, tapi lain kali jangan ya. Itu sebagai teman terus. Nah suatu saat ketika guru itu tidak ada, ini membuat anak jadi bergantung saja. Nah, tidak membantu maka dia akan kecewa. Jadi sekarang ustaz kamu nggak sayang aku lagi ya gitu. Suatu saat jadi ketika kita menetapkan aturan yang apa namanya seharusnya dia akan mengatakan wah ternyata ustazah sekarang nggak mau bantu aku lagi. Nah muncul rasa seperti itu ya. Nah berikutnya yaitu pemantau. Nah kalau pemantau ini mengandalkan catatan atau data sebagai bukti perilaku. Nada suara guru datar, sikap tubuh formal, memahami konsekuensi logis dari kesalahan yang dibuat dan buat murid tidak nyaman. Mana lihat tandanya ustazah mau lihat 1, 2, 3, 4. Nah kamu cuma mengerjakan 4. Sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kalau kamu hanya mengumpulkan 4 tanda. Saya kayak gitu saudara. Berarti konsekuensinya tidak boleh makan bekal itu. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi anak sudah tahu konsekuensinya sebenarnya kan ya. Seperti itu dan guru hanya tinggal mengarahkan dia untuk mengetahui apa kesalahannya itu. Nah, sama sih, sama-sama membuat anak merasa tidak nyaman seperti itu. Boleh gitu ya. Suatu saat kita boleh meletakkan posisi kontrol kita sebagai pemantau atau sebagai teman, tapi harus tahu kondisinya seperti apa, aturan apa yang bisa kita terapkan. Tidak semua harus kita pilih dan kita bijak untuk melihatnya. Oke. Nah berikutnya yaitu sebagai manajer saudara, yaitu mengacu pada pendekatan restitusi murid. Pendekatan restitusi murid dituntun untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, menganalisa kebutuhan diri dan orang lain, untuk menemukan solusi bagaimana mempertanggungjawabkan dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini sebagai apa manajer. Jadi murid itu ngerti salahnya apa gitu kan ya. Salahnya apa dan bagaimana dia harus memperbaiki kesalahannya, mempertanggungjawabkannya. Ini sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang ideal buat guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita harus menuntun, bisa mengarahkan anak kita untuk bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, untuk bisa menganalisa, aku salahnya kayak gini, berarti aku harus begini. Aku melakukan kesalahan seperti ini, temanku tak ginikan, berarti aku harus begini untuk memperbaikinya. Nah, kita harus menuntun murid kita untuk bisa berbuat seperti itu. Nah, lanjut saudara ini. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Apa hubungannya sih? Motivasi internal, kemudian itu tadi ustazah ya manajer, peran guru sebagai manajer dengan keyakinan kelas apa hubungannya? Nah, nanti ada hubungannya ustazah. Jadi keyakinan kelas sama aturan kelas ini sesuatu hal yang sama atau berbeda ustazah? Satunya yakin, satunya aturan. Beda loh, satunya keyakinan, yang satunya aturan. Kalau yang ngomong beda tadi siapa? Coba kalau keyakinan kelas itu apa Us? Yakin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kalau aturan kelas guys, yang kita pahami kan selamanya aturan kelas ya. Kalau aturan kelas itu apa Us? Mungkin bisa jadi itu saling berkaitan ya. Iya, saling berkaitan. Keyakinan itu berarti kita percaya bahwasanya misalkan nih kalau kelas kita akan rapi teman-teman, misalkan kelas kita akan bisa mengerjakan ini misalkan begitu. Tetapi kita harus punya aturannya, istilahnya cara kerjanya seperti ini. Itu mungkin. Jadi antara keyakinan dan aturan itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Mungkin begitu sih. Ya, itu dari strategi. Oke, memang akan seperti itu. Ada yang lagi? Sudah dulu barangkali aturan kelas. Mungkin aturan kelas dulu mungkin yang kita pahami dulu apa. Jadi mirip-mirip sebenarnya aturan kelas sama keyakinan kelas itu mirip-mirip. Tapi ada yang membedakan di antara keduanya. Kalau aturan kelas itu kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Biasanya kesepakatannya itu berdasarkan apa Us? Berdasarkan ini, berbicara dengan anak, komunikasi dengan
komunikasi dengan anak-anak ya, gitu ya. Tentang kontrak belajar, gitu ya. Tentang bagaimana sebaiknya kita di kelas, gitu ya. Melibatkan anak-anak dalam Iya itu ya. Betul, seperti itu sih memang aturan kelas yang kita buat ya di sekolah ya. Nah, sebenarnya memang benar antara keyakinan kelas dan aturan kelas itu sesuatu yang tipis-tipis yang hampir sama. Tetapi Ustazah, yang membedakan adalah kalau keyakinan kelas itu aturan yang dibuat, yang kita buat, kesepakatan yang kita buat dengan anak-anak itu berdasarkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak-anak. Dari keyakinan anak-anak sendiri tentang nilai-nilai itu penting nggak untuk mereka, seperti itu. Jadi penting nggak untuk mereka itu yang kita munculkan sehingga menjadi sebuah keyakinan yang akan dipegang teguh oleh anak-anak kita untuk terus bisa dilaksanakan. Jadi bukan kalau yang mungkin ya, kalau yang tidak sesuai itu kan ketika kita buat aturan kelas, tapi biasanya draft aturan itu sudah kita tunjukkan ke anak-anak. Anak setuju nggak? Misalnya kita hari ini kita harus membuat kelas kita menjadi rapi, setuju ya wes. Setuju nggak kalau misalnya habis bermain letakkan barang pada tempatnya, setuju misalnya gitu ya. Setuju nggak kalau misalnya kalau keluar kelas harus mengucap permisi gitu, setuju. Hanya kita tanya, sekedar kita tanya tanpa kita cari lebih dalam gitu ya alasannya kenapa mereka menyetujuinya, seperti itu ya. Nah yang dimaksud keyakinan kelas itu adalah yaitu tadi kita harus bisa mengorek anak, mengorek benar-benar penting nggak buang sampah pada tempatnya, benar-benar penting nggak kalau misalnya meletakkan barang pada tempatnya itu. Nah itu yang harus kita korek, kita gali sehingga anak iya aku setuju ya, gitu. Seperti itu namanya keyakinan kelas. Lanjut Ustazah. Nah ini akhirnya bisa disimpulkan bahwa keyakinan kelas atau sekolah adalah keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal yang murid yakini dan diterapkan di lingkungan kelas atau yang sekolah. Keyakinan murid akan suatu nilai akan menjadi kontrol bagi dirinya untuk lebih bertanggung jawab dan menguatkan karakter mereka. Seperti itu. Jadi kalau itu menjadi suatu keyakinan bahwa itu adalah baik untuk dirinya, baik untuk lingkungannya, baik untuk dikerjakan begitu, maka anak-anak itu akan lebih bertanggung jawab dan akan menguatkan karakter mereka, seperti itu. Oke, paham ya Bos? Insya Allah sampai di sini saya masih paham. Alhamdulillah. Lanjut Ustazah Ninis. Nah berikutnya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini ada kata-kata restitusi. Restitusi itu apa Ustaz? Ada yang tahu? Dalam menyelesaikan masalah anak itu ternyata ada kata-kata restitusi. Restitusi itu apa Ustaz? Denda ya. Kalau kita tahu restitusi itu biasanya denda ya Ustaz ya. Kayak gitu ya Ustaz ya. Jadi sanksi bukan sanksi apa ya? Timbal balik gitu ya. Apa ganti rugi? Benar, salah. Saya salah, betul kan orang Ustazah ini bahwa restitusi adalah ganti rugi, seperti itu ya dalam menyelesaikan masalah. Nah ini lanjut, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyiapkan keyakinan kelas sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu kan dibentuk ya Ustazah ya untuk membuat anak-anak bisa berperilaku positif ya, memunculkan budaya positif seperti itu Ustazah ya. Nah ketika suatu saat anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan gitu ya, maka ketika kita menjadi manajer, posisi kita kebetulan kita sebagai manajer, kita sebaiknya menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih ini gitu ya Ustazah ini? Nah ini Ustazah, jadi ketika kita menyelesaikan masalah anak gitu ya, ketika mereka melanggar aturan, ketika mereka tidak melakukan hal-hal baik yang kita inginkan, maka kita harus menggunakan cara segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi ya Ustazah ya, ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama bukan validasi tapi yang menstabilkan identitas. Seperti itu.
ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan seperti itu. Nah sebenarnya kalau yang namanya segitiga sih ini bisa dibolak-balik sih kapan dulu seperti itu saya. Nah yang pertama menstabilkan identitas. Saya akan menjelaskan tentang menstabilkan identitas. Jadi anak-anak ketika melakukan perbuatan salah itu kan ini usia karena mereka galau, takut dan sebagainya begitu ya. Nah ini kita stabilkan dulu identitasnya gitu ya, emosinya gitu ya. Bisa kita katakan kepada mereka bahwa gak apa-apa, sudah tahu kamu telah berbuat salah. Dan kita juga tahu bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tidak merasa bersalah sendiri begitu kan ya Ustaz, dan melakukan kesalahan yang luar biasa. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan kesalahan ini, seperti itu ya. Nah, coba ceritakan kepada Ustazah bagaimana sih kok kejadian itu bisa terjadi misalnya kayak gitu ya Ustaz. Nah, kemudian ada tindakan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Baik, kamu sudah melakukan hal itu. Nah, pasti kamu punya tujuan untuk melakukannya. Gitu. Jadi ini kita cari tahu kenapa sih kok dia melakukan itu hal itu gitu ya. Nah, itu nanti akan nyambungnya ke kebutuhan dasar manusia tadi Ustazah ya, gitu ya. Ketika anak sudah kita tanya alasannya, baik kalau begitu hal itu sudah terjadi kan dan kamu melakukan kesalahan. Akhirnya kita menanyakan keyakinan, kira-kira perbuatanmu tadi itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita yakini yang kita buat bersama-sama ya? Nah, kamu ingin menjadi seperti apa gitu kan? Nah itu Ustazah. Itu segitiga restitusi. Nah ini adalah contoh penerapan ketika di kelas. Ini nggak bisa dinyalakan, berarti harus pakai video. Terima kasih, boleh diputar videonya sebenarnya. Jadi Ustazah ini jadi baiklah, sudah tahu kan tempatnya harus mau sampai doa. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Alhamdulillah, senang sekali dari yang menjawab. Nah, terus tentang segitiga restitusi seperti itu. Jadi kita mengajak anak dialog gitu ya, mengarahkan mereka sampai dia bisa menemukan sendiri cara untuk menyelesaikan masalahnya dan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya begitu ya. Oke. Ustazah, mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah, sudah siang padahal belum makan siang masih tetap semangat. Oke, itu tadi tentang penerapan budaya positif yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, monggo ada yang perlu ini Ustazah mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Apa ada yang mau menambahkan sesuatu yang belum jelas barangkali? Belum, ya. Jadi intinya PR kita bersama Ustazah, kita punya tugas untuk menumbuhkan budaya positif itu di sekolah kita. Begitu deh? Ya. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan menerapkan disiplin yang positif. Disiplin positif itu yang seperti apa? Yang memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak sehingga anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu ya. Nah, jika suatu saat ada kesalahan dan sebagainya tentang aturan yang kita buat gitu ya, tentang budaya yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh lingkungan kita, maka kita harus menerapkannya dengan apa Ustaz? Restitusi, segitiga restitusi. Oke. Nah, seperti itu Ustazah. Bisa Geus? Insya Allah. Baik Ustazah semuanya. Alhamdulillah. Menjadi guru yang manajer, bisa menuntun dan mengarahkan anak kita untuk menjadi manajer juga. Seperti itu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua ustazah yang hebat yang sudah mau
belajar pada siang hari ini untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Alhamdulillah, Birobbil alamin. Baik, untuk menutup kegiatan kita siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustazah-ustazah sudah mau mendengarkan bacaan saya. Berikutnya adalah penerapan pemahaman kepada siswa dengan membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Ini apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nggak tahu. Gini, keyakinan kelas itu adalah perbuatan baik yang kita yakini itu bisa membuat kelas kita menjadi oke. Tapi Kelas kita menjadi tertib, kelas kita menjadi baik. Nah, itu namanya keyakinan kelas, teman-teman. namanya Iya, nanti bermain dengan menggunakan keyakinan kelas, biar kelasnya jadi tertib, biar kelasnya jadi baik, biar anak-anaknya jadi enak kalau belajar jadi nyaman. Mau belajar dengan nyaman? Mau. Kelasnya tertib? Mau baik. Nah, keyakinan kelas itu seperti ini teman-teman, perbuatan baiknya ini. Terus ada ini tunjukkan contohnya ya. Nanti teman-teman boleh ngasih ide yang lain atau bisa memberikan pendapat. Setuju apa tidak? Oke? Coba kita baca. Sama dulu aja ya. Ini nih gambar apa ini kira-kira teman-teman? antri. Oh, antri. Sabar antri menunggu di belakang. Kira-kira ini perbuatan baik tidak? Baik. Baik. Teman-teman suka antri? Setuju kalau disuruh antri? Setuju. Kenapa sih kalau kita harus antri? Biar bisa berdiri, bisa tertib. Soalnya kalau nggak ada yang nggak mau antri, kira-kira gimana? Yang ini mau duluan. Kira-kira gimana? Jadi cepat nggak nanti? Jadi cepat. Kalau rebutan tempat itu jadi tempat atau jadi lama? Lama. Makanya kita harus antrinya di mana saja. Ketika di kelas, mau apa, mau cuci tangan, mau ambil buku atau apapun, kita harus mau sabar dan antri. Setuju? Kita keyakinan kelasnya sabar dan antri. Siapa yang setuju angkat tangan? Oke, baik. Kedua, nih lihat, ini gambar apa ya teman-teman? Bermain. Ada dua anak yang bermain. Iya, ini loh. Ini kira-kira bermain. Terus ini apa yang dilakukan teman-teman? Oh, berbagi, bukan berebut. Bukan. Jadi mau berbagi dan bermain sama. Apakah ini perbuatan baik? Apakah ini bisa kita yakini untuk kita laksanakan di kelas? Bisa. Setuju? Oke, yang setuju angkat tangannya. Yang setuju pegang pipinya. Yang setuju pegang mulutnya. Oke, baik. Nah, ini bergandengan tangan satu anak dengan anak yang lain. Mereka lihat wajahnya. Kira-kira mereka sedang mereka sedang tersenyum. Kalau saling sayang menyayangi antar teman, jadi semuanya bisa senang, nggak ada yang bersedih. Nah, apakah kalian sepakat kalau ini kita jadikan keyakinan kelas? Ya, oh, itu mungkin harus diingatkan. Ingat, kita harus sayang teman. Ingat tanya, kita harus sayang teman. Berarti kalau sayang teman itu harus saling apa? Membantu. Lalu sayang apa lagi? Saling menyayangi. Boleh nggak saling olok-olok? Boleh nggak saling pukul-pukulan? Boleh nggak saling apa lagi ya? Berebut-rebut. Itu namanya nggak sayang teman ya. Nah, setuju. Baik, sekarang yang berikutnya. Nah, biar kelas kita selalu rapi, selalu bersih dan nyaman. Kalau dipakai belajar, ini setuju nggak kalau seperti ini yang kita lakukan? Setuju. Ini kira-kira apa ya? Nih
dan santun. Misalnya kalau bersalah minta maaf, kalau mau membutuhkan sesuatu minta bilang apa? Bilang tolong. Kalau sudah dibantu ucap apa? Terima kasih. Atau kalau sudah diberi ucap apa? Terima kasih. Apakah ini juga yang setuju kalau kita jadi gantian dengan kelas? Setuju. Oke, baik. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 setuju. Tinggal ini. Nah, ini nih. Ketika belajar bersama ustazah dan teman-teman di kelas, apa kalian setuju kalau menjadi kalau ustazah menerangkan atau menceritakan bisa? Ini kan tampil ya, terus habis itu ini bilang Kalau ada keperluan, ngapain? Oh, angkat tangan, minta izin. Ustazah mohon maaf, boleh saya berbicara? Iya. Kalau mau ngomong, atau ustazah mohon maaf, saya mau izin keluar untuk ke belakang, silakan. Ya. Nah, itu namanya anak yang sopan dan santun. Nah, berikutnya nih, biar kelas kita bersih. Berarti anak-anak sudah paham tentang keyakinan kelas? Ini ustazah ini punya gambar Allah. Setiap anak ustazah kasih. Nanti kalian boleh menempelkan tanda setujunya di gambar ini. Setiap anak nanti muter, pasang lagi, diputer, pasang lagi ya. Kayak gitu ya. Gini, misalnya Aiman ambil satu, tempel di mana yang disukai. Terus habis itu gantian yang ini, sampai semuanya kalau kalian setuju semua ya boleh dikasih semua, oke? Sampai habis. Sekarang ini kalian mau antri nggak? Baik, mulai dari siapa ya? Oke, silakan. Aiman. Bukan boleh ada perintah di mana? Pokoknya satu kertas ada yang berikutnya adalah silakan. Ambil 2 atau 3? Nanti ambil lagi kalau mau setuju lagi. Aiman, habis itu antrinya di belakangnya siapa ini namanya? Amira ya. Silakan Nani. Oke. Ini mana lagi silakan di belakangnya Aiman Nani. Cukupnya saja. Berarti dua-dua sekarang ustazah ini panggilnya Risanda. Ini siapa namanya? Ini yang muslimah siapa namanya? Alena sama Raya. Boleh memilih Alena. Di belakangnya Raya. Ini sisa boleh masang lagi tidak apa-apa kalau mau. 2 itu Aiman tadi nggak boleh sama taruh di sini. Aiman harus satu sini sama sini. Tadi Aiman taruh sini dulu ya. Nggak bisa mana? Oh ini bisa. Aiman ini sama mana? Oh ini. Oke, lanjut. Ini Raya udah ambil 2 atau 3, nanti boleh muter lagi ambil lagi. Berikut adalah rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Salam guru penggerak dan terima kasih.